warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Naltaki ma'ana. Siapa kita? Hamba Allah. Di mana kita? Di podcast Anak Muda. Oke, jangan lupa di podcast obrolan anak muda. Jadi bagi yang merasa masih muda-muda semuanya, yuk gabung bersama kami. Oke, dengan siapa kita? Dengan Mbak Yasmin. Oke. Nih Mbak, ngomong-ngomong masih tentang mengenal jati diri gitu ya. Cuma episode yang melanjutkan yang dulu-dulu, yang kemarin gitu ya. Ini Mbak, ngomong-ngomong kita itu kan masih punya masa lalu, ya kan? Oh, masih punya masa lalu? Iya. Semua orang pasti punya masa lalu kan? Udah nggak punya kali, udah lewat. Oh, udah nggak punya, ya udah punya kenangan masa lalu. Iya, itu betul. Nah, itu kan kenangan masa lalu ada yang baik, ada yang buruk. Yat. Nah, gimana caranya kita itu menghilangkan masa lalu untuk melihat kita di sekarang ini? Lebih tepatnya nggak menghilangkan sih. Oh, nggak menghilangkan? Enggak. Terus gimana itu? Kita mengambil pelajaran dari masa lalu. Oke, mengambil pelajaran dari masa lalu. Gimana tuh? Kira-kira? Kita kan di masa lalu itu kan ada baik ada buruk ya. Ya, benar. Kalau buruk kita ambil pelajarannya, kalau baik kita ambil juga buat ilmunya, ambil kita bersyukurnya tuh lebih-lebih maksudnya. Iya gitu ceritanya. Terus kalau dari masa lalu, kalau kita ingat masa lalu kita sedih, itu kita bisa depresi loh. ngeri banget ya. Iya, ngeri banget. Makanya Allah kan bilang di dalam Al-Quran, janganlah kamu bersedih. Betul nggak? Bener banget. Kamu harus apa kalau kamu bersedih? Bersyukur. Ingat, pertama ingat nikmat-nikmat Allah. Kedua, ingat lagi nikmat-nikmat Allah apa lagi yang bikin kamu senang? Makin senang dan tambah senang setiap harinya gitu. Okay. Terus gini, nikmat Allah itu kan banyak. Ada senengnya, ada juga seneng banget. Iya betul, itu kata-kata aku suka banget. Kalau aku sih lebih suka yang seneng banget gitu ya. Yeah. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Menerima diri kita, menerima masa lalu kita, menerima saat ini dan berusaha lebih baik untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Ih, keren banget jawabannya loh, makin asik. Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Allah Jadi gini, barik. menurut Mbaknya gini, kira-kira kalau marah pasti hal apapun ada saatnya kita tuh marah ya. Betul. Nah, ketika kita posisi lagi marah, itu perlu nggak sih kita harus berkelanjutan? Maksudnya katakan kita tuh nggak setuju dengan hal-hal yang seperti itu, pola pikir yang seperti itu kita nggak suka. Nah, apakah kita harus marah terus atau kita harus bisa membentengi diri? Harus bisa membentengi diri. Marah boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena marah yang berlebihan itu, kita marah aja itu energi kita udah habis banyak. Makanya kan kata-katanya kalau janganlah marah, bagimu surga. Ih, mau banget dong dapat surga. Jadi kedamaian itu adalah surga. Belum kita ke surga udah berasa di dunia, berasa di surga. Kalau kita punya kedamaian itu kayaknya itu seperti itu tuh. Oke. Terus gini Mbak, apa pertanyaan buat diri kita sendiri biar kita itu selalu menjadi orang yang lebih baik? Nah, dan tentunya upgrade diri terus. Itu di dalam, aku terinspirasi banget sama surat Al-Mulk. Aku boleh ngaji dulu bentar nggak? Boleh banget. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku dari A'udzubillah ya. Ya boleh nggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi kakaknya deh artinya aku udah bacain suratnya. Ngomong-ngomong artinya ya, gimana sih? Gimana ya? Itu tuh pokoknya ciptaan paling indah. Tapi kalau dipikir-pikir, masa iya aku harus mengartikan? Ya Terus udah. kalau
kayaknya itu yang orang Arab. Oh nanti iya ya. susah sebenarnya. Tapi gini, kalau yang orang Arab, khususnya buat saudaranya Mbak Yasmin gitu ya, Hah? pasti sudah paham dengan apa itu surat Ahsanu amala. Ahsanu amal itu paham kan artinya apa? Ahsan. Apa tuh? Ahsan, baik Amal. amalnya. Nah, itu kan buat orang Arab, khususnya buat saudaranya Mbak Yasmin ini sudah paham ya ahsanu Kalau amal. dari bahasa Jawanya kepriwe tuh Mbak? Artinya arti kan bahasa Indonesia nih, Tadi bahasa kita- Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa bae artinya. Apik, Nah, apik kebaikan apa? apik perbuatannya itu. Iya, Apa bahasa Jawanya apa? perbuatan lebih ke tindak tanduk. Nah, Apa sing dewek lakukan, Bok? iya, Iya benar. bener. Berarti wong Arab karo wong Kedung Jampang karo wong Purbalingga kuwi nu ngerti kabeh ya? Ngerti, kudune sih ngerti ya. Iya. Nah, manual book kudu dilihat. Misalkan kita beli apa ya? Kamera. Heeh. Manual booknya dilihat Mbok. Oke, nyetekna sing kiye powere. Iya. Ceklekna agar bisa dicekrek ngono loh. Oh, heeh. Berarti Aku ya ngerti lah bahasa Jawa. keren-keren sih, semua bahasa ngerti. Jadi mbok dimanapun kok udah penang di pasti ngerti apa sing dewek omong nak gitu kan? Iya. Nah, di sini ngomong-ngomong Sudah menjawab belum tadi ahsanu amala? Yang uji. Yang pertanyaannya Mbak. itu baru ahsanu amala sih. Boleh kalau mau dipanjang lebarkan lagi kali Nah. tinggi ya. Kali tinggi, aduh berat sekali. Enggak Kak, mudah Oh sekali. iya, mudah-mudah. Jadi kita ini diuji untuk memperbaiki amal kita. Mana nih amalan yang paling bagus? Maksudnya ujian. Allah tuh kasih kita ujian untuk melihat siapa di antara kalian semua yang amalnya paling baik. Nah, di surat Al-Mulk ini dijelaskannya seperti itu. Ahsanu amala. Begitu, kira-kira menjawab nggak tuh? Menjauh banget sih, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, setelah kita menentukan amal yang terbaik untuk diri kita, katakan ya. Mm-mm. Terus apa sih passion untuk kita? Hmm? Ini loh udah masuk ke dalam hal kebaikan, kategori yang terbaik. Terus untuk menentukan apa passion kita itu gimana caranya? Caranya dengan pengalaman, dengan mencari tahu, knowledge, pengetahuan. Nah, kemungkinan dari dua itu kita bisa mendapatkan passion kita, gitu. Dari dua itu, konsepnya kayak dua itu dulu. Nah, nanti kalau misalkan ketahuan nih, bakal ketahuan karena kita punya pengetahuan dan punya tadi satu lagi itu. Pengalaman. Nah, betul. Nah, dari situ kan kita sudah menentukan passion kita nih. Habis itu kita tuh punya jati diri yang baik. Yap. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah, dari situ dengan jati diri kita yang baik, yang terbaik dari versi kita. Terus untuk menentukan circle kita dengan cara yang baik juga, bisa nggak sih kira-kira? Bisa banget, bisa banget. Allah tuh kasih energi kita masing-masing. Jadi nih, udah mulai bahas energi ya. Ya. Kita nih sebagai manusia ada energinya, tapi tuh energi yang tahu Allah. Jadi misalkan aku diketemuin sama Mbak, aku nggak tahu siapa Mbak kan. Kok bisa kita ngobrol bentar langsung nyambung? Energinya sama, Masya gitu. Allah, seneng deh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yeay, alhamdulillah ya Mbak. Oke. Bisa ya? Kok sih nyambung ini gitu ya? Maksudnya sefrekuensi gitu. Oh, kita ngobrolin A, B, C, nyambung terus gitu ya? Iya bener. Iya Mau lah. seluruh dunia kita obrolin juga udah energinya udah sama, udah nyambung gitu. Nggak Frekuensinya mungkin, udah bener. sama. Kalau misalkan kita itu nggak sefrekuensi, nggak mungkin bisa podcast sampai episode yang keberapa ini kan? Iya, 4 kali ya? Ini Iya. udah 4 apa 6? 4 ya? Nggak apa-apa sih, tapi tetap semangat energi itu sampai mana-mana dan kamu nggak pernah putus. Asik gitu ya. banget sih, seru banget, Bener-bener. aku suka. Nah, untuk mengenal diri energi yang positif selalu dengan circle yang baik nih, bagaimana biar kita itu konsisten dengan teman-teman kita yang sefrekuensi? Bagaimana kita konsisten?
untuk aku temenan sama Mbak Yasmin nih. Aku tuh nggak mau temenan cuma sampai di sekarang doang, sampai di titik ini, habis ini kita pulang selesai sudah. Enggak. Pengen loh, emang kita tuh berteman sampai ke surga. Amin ya Allah. Caranya dengan merangkul. Dengan ayo kita sama-sama, kita konsisten, kita bekerja secara jujur dan bersama. Aku salah, Mbak ingetin, Mbak salah, aku ingetin, dan jangan tersinggung karena kita emang tugasnya saling mengingatkan satu sama lain. Masya Allah. Jadi kita tuh kalau udah ketemu circle kita harus saling membantu, saling merangkul, mengingatkan, saling mengingatkan semua. saling semuanya. Oke, saling cinta dan mencintai. Ya, Gitu betul. kan. Oke, keren banget sih. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa sih biasanya kalau kita sudah tahu dengan diri kita sendiri, kadang itu kita susah untuk memanipulasi. Aku tuh bohong sama diri sendiri gitu loh. Oh, Aku paham. tuh belum yang legowo, apapun temen kita, apapun keadaan itu belum menyadari. Nah itu maksudnya Mbak. Iya, jadi kalau kita bohong itu kan pertama diri kita sendiri yang kita bohongin. Iya. Itu kan dari orang kepenak. Iya. Iya, Mbok. Berarti masuk episode yang Kemarin. Iya. Tapi Orang kepenak. Jadi lah kepriwek ya. Aku orang kepenak mek nolak gitu, Mbok. Aku orang kepenak mek nolak. Ya nggak bisa, kalau kita nggak bisa, maaf. Kalaupun nggak enak, maaf dulu. Nah habis itu emang seharusnya kita tuh nggak minta maaf, tapi bilang aku nggak bisa. Cukup kayak gitu aja udah harusnya orang paham dan cukup maksudnya. tapi orang itu nggak mau dengan jawaban itu. Pokoknya kamu harus mau. Loh, ya aku nggak mau, gimana aja maksa ada di wong. Pokoknya intinya aja orang enak. Nah, oke Mbak. Ngomong-ngomong kita kan seusia ya. Iya. Kayaknya Cuman beda berapa hari doang loh. iya, tanpa kita sadari ternyata kita ya seumuran lah, masih muda gitu kan ya. Nah ngomong-ngomong, nek masih muda emang masih muda aslinya gitu kan. Terus kita ngomong-ngomong lagi kegiatan kita ya gini, hari ini podcast, ngapain lagi sih gitu ya. Nah sudah sampai manakah kita itu mengenal diri? Batas katakan, umur itu hanyalah angka, ya kan Mbak? Iya. Dan kedewasaan itu gak menentukan seberapa usia kita. Nah, sampai mana kita harus bisa mengetahui jati diri kita? Nah, aku mau bahas tentang menua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya, cocok banget. Menua Oke. itu pasti, dewasa itu pilihan. Oke, mungkin Ilali kok sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.